Shalom, selamat siang. Pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30 dan saya memberi satu tema yaitu saling mengasihi. Hidup saling mengasihi membawa kemuliaan bagi Allah dan kesaksian bagi dunia. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Tabib Lukas sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Kitab ini ditulis sebagai kitab pribadi kepada seorang yang bernama Theophilus dan menceritakan karya Roh Kudus, pertumbuhan gereja atau orang percaya dan penyebaran penginjilan ke Eropa. Dalam pembacaan kita hari ini mengisahkan tentang penginjilan yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus di Antiokhia. Di situ tersebar Injil di Antiokhia karena pengikut Yesus mengalami penganiayaan di Yerusalem dan menyebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Semula mereka hanya mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Namun ada juga orang Siprus dan Kirene memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Pemberitaan mereka tentang Yesus adalah Tuhan disambut baik oleh sejumlah orang. Dalam pemberitaan Injil ini, Tuhan selalu campur tangan. Mereka belajar mengasihi manusia yang berbeda dari segi suku dan bangsanya. Di dalam memberitakan Injil, mereka selalu mengutamakan kasih, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka membawa kehidupan di dalam Kristus merupakan kehidupan yang sejahtera. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi hal itu betul-betul nampak dalam keseharian mereka setiap saat. Dari hasil penginjilan mereka, jemaat yang ada di Antiokhia saat ini merupakan kehidupan yang sehat. Mereka hidup dalam kasih sebagai satu keluarga Allah dan tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan berjemaat sekarang ini sering kita melihat pertentangan antara sesama anggota jemaat dan bahkan antara majelis gereja. Orang tidak lagi saling menghargai. Hal ini terjadi karena kurangnya kasih dan bahkan tidak lagi memiliki kasih dan lebih mementingkan diri sendiri. Orang tidak lagi mengenakan kepada dirinya peraturan Yesus yang mengatakan bahwa kita harus menganggap orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Artinya bahwa kita harusnya lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Di dalam jemaatlah seharusnya kita mempraktekkan kehidupan Yesus. Tetapi yang kita lihat masih banyak di antara kita yang belum mengenal lebih jauh tentang kasih. Sehingga yang mereka lakukan ialah saling menjatuhkan dan tidak lagi saling menghargai dan menghormati antara sesama orang percaya. Padahal mereka seharusnya menunjukkan kasih kepada dunia ini, sehingga dari situ orang akan melihat bahwa mereka orang Kristen
atau menjadi pengikut Kristus, mereka senantiasa saling mengasihi, saling membantu, saling memaafkan, saling membangun antara sama yang lain dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini memberikan masukan kepada kehidupan berjemaat kita sekarang ini. Khususnya dalam kehidupan berjemaat, bahkan bermasyarakat, kita harus lebih mengutamakan kasih, dan inilah yang menjadi harapan kita semua, karena kasih merupakan salah satu ciri pengikut Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa mempraktikkan kasih dalam setiap langkah hidup kita, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan atau perbuatan kita. Karena Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebab itu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia yang telah mengasihi kita, marilah kita meresponnya dengan memiliki kasih agar kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini? Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu apakah kita akan memilih untuk menjadi berkat bagi orang lain, khususnya dalam hal kasih, ataukah kita hidup dalam mementingkan diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa kita harus menjadi pembawa berkat bagi sesama kita, karena kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Terlebih dahulu optimis, kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita belajar dari kasih Yesus, yaitu kasih agape, yaitu mengasihi tanpa mengharapkan imbalan, tapi yang Yesus inginkan adalah kesetiaan kepadanya. Iamo tomatonku siasiuluran to pada di kamesei lan puang misa pasanna tengko unolai tekatuan susi misa nampamana puang iamo tu umpogau kameluan dio olo na puang sia tontong bangki sikaran numelo lan katuanta anna ia tu katuanta masero tontongan anta tontong bang napasang ke puang apala mendadi misa pekutana lako kita masola nasang kumua lan katuanta ambai denki si salah-salan sambuanatta keluargatta na senga-senga na pato may komi ta si pagarri anna masan nang tongan tu penanta lanun nolai tekwan tu ma bengki puang matua kusanga iya te tapogau tongan lan katonta ma din membawa kasih salan masian sia membawa kamasanangan lan katonta. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh hidup kita hendak menjadi cermin bagi orang lain, sehingga semoga hidup kita tidak penuh dengan kemunafikan, tetapi sungguh-sungguh menampilkan gaya hidup yang jujur, rendah hati, dan menebarkan aroma yang indah dan harum bagi orang lain, menolong orang lain dengan ikhlas dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kehidupan kita, khususnya dalam berjemaat, akan berjalan dengan baik. Dan ketika kita sudah melakukan ini dengan baik, juga maka pandangan orang lain kepada kita baik pula.
dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, bahkan selalu merindukan kehadiran kita. Dan kiranya Roh Kudus yang akan membimbing kita agar diri kita menjadi umat yang setia di dalam menantikan kedatangannya, yaitu Yesus Kristus, dan kiranya kita senantiasa memuliakannya di dalam hidup kita. Selamat merayakan Natal, dan dengan hati yang terus-menerus dipembaharui dan dengan hati yang baru, dan kiranya diri kehidupan kita juga akan terus-menerus berada dalam pertobatan. Terpujilah Kristus saat ini kekal selama-lamanya. Amin.